Mungkin kalau tadi dengar penjelasan Pak Cipta bahwa kita ini memang di sini tuh nge-explore habis-habisan sih Pak. Ya. Jadi boleh dibilang apa yang kita bikin di sini itu boleh kita bilang belum pernah kita bikin di tempat lain Pak. Nah yang challenging kalau udah larinya ke situ kan faktor R&D-nya besar Pak. Betul. Untuk kita coba, gagal kita ganti. Ya. Jujur ngomong selama pelaksanaan sih cukup ngurus kesabaran sama menguras yang lain. Sampai kita kadang-kadang mikir kan ini showroom jadi apa enggak. Terus habis itu tiba-tiba sama dibilang kurang ekstrim kamu, kita putar-putar gimana? Oh, dengan senang hati Pak. Oh, diputar-putar lagi. Oh ya udah. Kapan lagi kan? Jadi kalau Mas dari sisi ngomongin marketing, Yes. apakah artinya dengan ada more than one touch point itu akan lebih baik? Bisa dibilang begitu nggak? Pada saat itu mikirnya nggak ke situ. Mikirnya cuma this is the most beautiful gallery yang pernah saya lihat and I want to be in there. In a world full of noise, creativity takes the stage. Curiosity leads the story. And growth becomes the journey. Ayo kita gali dan tumbuh bareng-bareng. Welcome to Radio. Halo, saya Mario Yubowo dan hari ini podcastnya kita ada di showroomnya Gallery. Dan saya bawa 3 perspektif yang berbeda di podcast kali ini. Yaitu saya ada Pak Hengki sebagai owner dari Gallery. Dan ada Bro Cipta sebagai desainer dari Gallery. Dan juga Bro Zalfried sebagai kolaborator di Gallery. Sore, thank you udah diundang. Oke, jadi sekarang kita langsung mulai aja nih. Saya mau nanya dulu nih yang pertama ke Pak Hengki ya. Siap. Sebagai owner nih, sebagai owner. Awalnya gimana sih bisa mau bikin showroom Gallery di IDDPK ini? Ceritanya. Oke. Mungkin kalau saya coba tilik balik ya mengenai kenapa akhirnya kita di IDD ini kita bikin showroom. Sebenarnya memang kalau saya melihat Jakarta itu kan sebenarnya boleh kita bilang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan ya. Nah, saya ngelihat di Jakarta itu sebenarnya udah sejak lama tuh membutuhkan suatu area untuk design hub gitu ya, design center yang punya luasan harusnya cukup besar, yang impactnya sebenarnya bisa banyak membawa brand-brand untuk bergabung gitu. Jadi sebenarnya kalau dinilai kenapa akhirnya Gallery bersedia gabung, terus terang kita melihat tempat ini sangat menarik nih Pak Mario. Jadi saya melihat future-nya sangat baik, luasannya cukup luas gitu ya, dan memungkinkan buat diakses dengan enak gitu. Sebenarnya itu yang cikal bakal banget awal kenapa kita mau invest masuk gitu Pak. Kurang lebih gambarannya gitu. Oke, jadi karena lokasinya bagus, terus ngumpul rame-rame. Yes. Dan ada kebutuhan di luar bahwa mereka membutuhkan space untuk berkolaborasi gitu apa? Betul. Jadi awal itu tempat yang menarik itu satu hal yang penting ya. Nah, di luar itu sebenarnya kita menilai itu dari segi showroom itu sebenarnya untuk natural product, karena kami kebetulan kan di natural product ya Pak ya. Itu kami melihat sebenarnya agak berbeda nih kalau dari segi fungsi showroom di natural product dengan di non product gitu ya. Nah, kalau untuk natural product itu sebenarnya karena sifatnya tiap barang itu unik. Itu kalau bicara murni mau mengenal barangnya ya sebenarnya harus main langsung ke gudang kami Pak. Karena memang tiap marmer itu unik per lembar gitu. Jadi tidak bisa pakai sampel dan sebagainya itu nggak bisa gitu. Nah, tapi di sisi lain orang untuk pakai natural product itu sebenarnya perlu punya perasaan dulu, perlu punya feeling, perlu punya keterikatan dengan barang tersebut gitu. Makanya kami ngelihat dengan konsep di sini yang luasannya cukup luas ya, itu kayaknya kami tuh memungkinkan untuk bisa explore untuk menciptakan ruangan-ruangan yang bisa kami olah sedemikian rupa untuk konsumen kami at least merasakan dulu bahwa menggunakan stone, oh ternyata bisa dapat suasana kayak begini loh.
Itu yang sebenarnya mendasari apa namanya pentingnya showroom bagi kami, Pak. Kurang lebih begitu. Oke, jadi orang bisa experience langsung di showroomnya gitu Betul, kan ya. betul. Oke. Terus kalau yang ketiga, ini kan desainnya nggak kayak showroom biasa ya. Bisa dibilang begitu nih, karena ada banyak tempat-tempat yang bisa dipakai berbagai fungsi. Karena saya pernah datang ke sini, pernah ada launching buku lah, pernah ada event lifestyle, kita party-party, pernah juga ada seminar talk, ada amfiteaternya kan. Kalau itu konsepnya bagaimana tuh kira-kira? Nah, yang di kalau terkait dari apa namanya dari point of view itu ya, sebenarnya memang ada lagi alasan yang ketiga nih, kenapa kita sebenarnya punya showroom di sini. Itu dari kami melihat sebenarnya untuk properti industri ya, itu sebenarnya insan-insan yang terlibat kan sebenarnya kalau kita bagi kategori, Pak, itu kan ada owner atau developer itu biasanya terlibat di dalam gitu ya. Ada juga apa namanya desainer ya, bisa konsultan arsitek or interior design, bisa supplier berbagai macam item material, Pak. Itu saya ngelihat dari kami melihat tuh bahwa sebenarnya ada kebutuhan akan space, Pak. Yang selama ini sebenarnya mungkin karena memang tempatnya juga sebelumnya belum ada ya, Pak, yang sebesar area di sini, itu sebenarnya butuh space untuk bisa saling berinteraksi, Pak. Jadi saling berinteraksi dalam hal misalkan contoh nih, kita hari ini iseng-iseng ngobrol di dalam acara podcast Bapak, kita butuh tempat gitu. Nah mungkin juga ada acara orang pengen launching buku, jika di tempatnya sendiri mungkin luasannya kurang memadai, parkiran susah dan sebagainya, itu butuh tempat juga. Atau ada juga misalkan pembicara dari luar pengen sharing-sharing sesuatu yang sangat menarik gitu ya, tapi terbatas juga tempatnya di mana gitu. Nah kami melihat kenapa enggak dengan kami involve di sini saat kami menata ruangan-ruangan kami dengan natural stone kami, kenapa enggak kami menyediakan itu gitu. Karena dengan kami menyediakan itu boleh dibilang kami udah menyediakan tempatnya, Pak, yang mana kegunaannya bisa buat kita semua. Makanya saya di sini juga enggak berdiri sendiri kan ya. Kita ada ajak beberapa kolaborator yang dipakai pun enggak cuman antara sesama supplier, bisa dengan konsultan, desainer, bisa dengan kontraktor, dan even bisa merambah bukan cuma di dunia properti, bisa merambah juga ke kebutuhan lain, lifestyle dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami siapkan untuk bisa kita pakai bersama untuk kepentingan kita bersama lah, Pak. Sebenarnya itu sih goal dari kami. Oke, jadi artinya emang poin yang ketiga itu adalah untuk merangkul komunitas ya, untuk memberikan benefit kepada komunitas yang terutama pemakai stone ini ya. Iya, betul Pak. Which is mostly komunitasnya adalah designer atau lebih ke owner atau kalau kita sih boleh bilang, kalau point of view dari bisnis kami ya, Pak, memang bisnis kami ini kan bukan barang yang bisa dipakai, dilihat, dinikmatin langsung dipakai kan enggak, Pak. Kalau stone itu kan perlu dikombinasi, perlu dipilih sesuatu yang tepat. Ada beberapa hal lah nanti mungkin kalau kriteria tentang stone gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara kami punya priority, sebenarnya tempat ini memang lebih kita condong untuk konsultan untuk bisa explore bareng lah di sini, Pak. Sebenarnya itu kalau kita bicara priority ya. Tidak meniadakan dari sisi owner developer tentu sangat penting, kontraktor yang melaksanakan juga penting gitu. Mungkin gambarannya kurang lebih begitu, Pak Mario. Oke. Lalu saya mau tanyakan sekarang pada Pak Cipta nih. Pak Cipta lagi. Siap, Bro. Lo waktu terima, lo kan yang ngedesain ini kan, tempat ini kan. Betul. Lo waktu terima briefnya itu bagaimana tuh lo ngerespon terhadap brief yang menurut gua nggak biasa kan ini ya? Jadi sebenarnya briefnya itu satu kalimat yang menurut gua sangat menarik gitu. Jadi brief pertama dari pihak ke CNS Design Works itu pokoknya mau bikin showroom yang tidak biasa. Nah, pengertian kata tidak biasa itu kan luas gitu kan. Jadi oke, Pak. Jadi kita answeringnya oke, kasih kita waktu 1 bulan, kita coba rumuskan gimana caranya CNS Design Works bisa deliver desain yang tidak biasa. Karena kan spektrumnya luas tuh. Nah, akhirnya kita mencoba mendalami karena kebetulan berarti gue harus menempatkan diri itu dalam POV yang berbeda loh, bahwa kita sebagai desainer ini kan merupakan salah satu customer gitu kan. Terus kemudian siapa lagi usernya?
kita sebagai specifier yang harus diyakinkan siapa? Kan otomatis owner gitu. Berarti POV berikutnya adalah gimana caranya showroom ini bisa meyakinkan orang hanya dengan datang gitu. Jadi datang, ngeliat, kebayang gitu. Kan kalau kita punya pemikiran dasar bahwa showroom itu pokoknya majang produk gitu, naruh slab semua gitu. Kan pada akhirnya datang ownernya ngelihat slab terus disuruh ngebayangin sendiri kan. Kayak zaman dulu ya dijajarin gitu ya. Betul. Nah, kalau ini kan kita mikir, berarti harus diolah nih, harus diolah gitu. Diolahnya gimana? Kan nggak mungkin tiba-tiba bikin aja ruangan gitu, bedroom, bikin apa lagi gitu. Kan pada akhirnya juga space-nya nggak kepake gitu. Siapa mau tidur di dalam showroom kan? Jadi kita mikir gitu, kegiatan apa ya kira-kira yang asik, memang terpakai. Jadi di curate lah satu-satu. Nah satu-satu itu kita ajukan pergi ke waktu itu di presentasi pertama gitu. Oke, bagian yang ini dibikin amphitheater. Oke, bagian ini kita bikin toilet pribadi ya, karena kalau umpamanya orang lagi event atau apa, kasihan juga kan pakai dress atau apa dia harus pergi ke toilet umum, keluar dari tenant gitu. Terus bagian yang sebelah sini nanti kita bikin lounge area ya. Nanti kantor Pak Hengki di sini, terus habis itu kantor VIP di sini, nanti ada live kitchen di sini buat nanti sesi yang lebih kecil. Ada live bar juga, ada lounge juga. Jadi dibikin tempatnya semenarik mungkin. Nah, sampai kita mikirin bahwa kalau nanti lagi rame, orang butuh terima telepon, nah kita bikinin phone booth kayak gitu. Jadi pola pikirnya itu beranjak dari usernya. Nah, secara otomatis kita juga menyadari bahwa lewat situ kan kita butuh kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu dalam artian nggak mungkin ceiling, dinding, lantai, panel marmer semua, boncos bos. Kan semakin besar luasan ya harus ada kolaborasi lah, dan juga biar ruangannya kan nggak monoton juga. Jadi ya kita happy juga dengar dari waktu itu. Ya ini kita memang targetnya ada beberapa kolaborator gitu. Ya akhirnya dari situ kita punya challenge lebih lagi kan. Gimana caranya membuat semua kolaborator ini dia punya competitive advantage itu keluar gitu. Seperti itu. Jadi beranjaknya dari user sama mempertimbangkan memang problem yang di face oleh industrinya klien ini apa sih. Kan dari ini natural stone industry sebenarnya challenge-nya adalah di compete-nya dan di compare-nya sama barang sintetik gitu. Orang bilang barang sintetik gini lebih less maintenance lah, lebih apalah. Tapi kan challenge-nya justru gimana caranya datang yakin gitu. Datang yakin, marmer. Gini toh rasanya. Itu yang berusaha dari desain kita keluarkan di showroom ini gitu. Oke. Bagian yang paling bisa meyakinkan klien menurut lu apa di sini? Yang kalau klien lihat langsung ya udah aja lah gitu. Ya, kalau saya bisa bilang kan gini, itu kan sangat identik dengan inovasi pengolahan marmer, pengolahan batu natural. Sangat inovatif, even di international world diakui gitu. Jadi kemarin presentasi gitu, langsung dirubung, dikerubunin orang gitu. Semua pada nanya gitu, how you can bend marble gitu, real marble, dipegang bener-bener dingin gitu. Nah, jadi kita coba untuk bikin showroom ini itu mengembodied itu. Jadi contoh panel gitu, kita tahu bukan semua satu isi ruangan kita bikin satu isi showroom kita bikin banded semua atau tekstur semua atau kulitan semua gitu, bukan. Tapi maksudnya kita coba nunjukin nih, penggunaan amphitheater itu kan ada stepping banyak. Setiap steppingnya kita bikin detail beda-beda. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa educate ke customer. Begitu dia datang lihat gitu dia tahu gitu. Ternyata kalau aku pakai natural stone itu stepping tanggaku tuh bisa begini toh. Kalau gue mau bikin tangga gue melengkung begini, gue nggak perlu beli blok marmer toh. Kalau di itu bisa di bending.
oh ternyata gue kalau pakai MM itu gue bisa bikin tembok kayak begini gitu. Itu kebayang gitu. Terus lantai juga sama. Oh ternyata kalau pakai lantai marmer itu gue injek-injek gini, memang beda ya licin-licinnya. Kan kalau kita pakai yang sintetik mungkin keset banget gitu kan sama mengkilapnya, cuman beda feel injek sama jalannya itu loh yang nggak bisa dibeli. Jadi coba deh gitu. Jadi kalau misalnya gue masuk showroom nih kan gue langsung ngeliat si pita marmer ini di atas nih. Itu tujuan lo apa untuk yang? Jadi sebenarnya kan gini, marmer itu kan kadang orang mikir marmer itu ya just a flat slab kan, just a flat slab. Terus yang kedua, kebetulan kita ngeliat lagi konteksnya space-nya ini lucu. Dia seperti gudang gede, terus tiba-tiba di tengah-tengah itu kita waktu masuk ke project ini di tengah-tengah itu sudah ada mesanin. Oke. Yang bawahnya itu ada satu terowongan kecil, ceilingnya pendek banget. Kita mikir kan terus gimana caranya ya kalau gue bikin yang di ujung sebelah sana sama di ujung depan sono ambience-nya total berbeda, ntar kesannya kayak kesekat-sekat, nggak bisa digunakan sebagai satu venue full gitu kan. Mikir lagi kan, jahitnya pakai apa ya? Jahit, masa pakai chandelier? Masa pakai custom chandelier gitu? Ngapain? Tanya lah pergi ke MM, Pak, kalau gue bisa jahit ini pakai marmer gimana? Dijawab lagi, bisa. Bisa bikin. Panjangnya terserah Pak, jalurnya gimana? Kamu gambar saya bikin katanya. Oh oke. Menyenangkan sekali kan? Terus kita pertama bikin itu bener-bener smooth gini, tegak. Terus habis itu tiba-tiba sama dibilang kurang ekstrim kamu. Kita putar-putar gimana? Oh dengan senang hati Pak. Diputar-putar lagi. Oh ya udah. Kapan lagi kan? Gitu. Ternyata yang bisa kita sangat happy dari proyek ini adalah ternyata bukan menilai kita sebagai desainer yang memang ego gitu, tapi kita memang ternyata memang masuk akal nih idenya dari CNS Design Works, masuk akal banget gitu. Ya kita coba dicoba disupport semaksimal mungkin gitu. We are very happy about this show. Jadi ini klien idaman nggak termasuk? Bisa dibilang begitu nggak? Ya setiap project pasti semuanya idaman lah, semua idaman lah. Kan biasanya nggak idaman yang nggak ada budget. Wah. Tapi justru kadang-kadang nggak ada budget pun kreativitas kan diuji. Oke. Iya kan? Gitu. Ya. Oke, tadi kan si Cipta ngomongin mengenai kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ini di showroom ini kebetulan ada beberapa kolaborator dan salah satunya termasuk Bro Zalfried dari Goodreads ya. Goodreads kan wallpaper kan. Yes. Jadi dan saya lihat di sini kan di IDD ini juga Goodreads juga sudah punya showroom. Ada. Ya sebenarnya kan udah punya showroom sendiri. Lalu ngapain Bro Zalfried kok mau ikutan lagi di sini? Jadi hitungannya kan double kan kalau dari kacamata saya orang awam gitu kan Yes. Itu pertimbangannya apa ya? Expense-nya double ya. Expense-nya double kalau saya ngelihatnya kan. Jadi ceritanya itu kita masuk kalau nggak salah last minute ya, the very last collaborator ya Pak. Betul. Last minute. Jadi waktu itu ngobrol sama Bro Cipta, kebetulan di Goodreads Gallery kita yang di IDD. Tiba-tiba Bro Cipta ngasih tahu saya kalau mau soft opening Gallery. Bro Cipta yang desain, CNS yang desain. Oke. Nah saya tahu kalau CNS desain itu pasti unik. Something else, berbeda. Thank you. Gitu. Langsung saya sama kebetulan posisi sama Goodreads Gallery IDD itu di sisi yang berbeda. Dan karena begitu banyak tenant di area sini, which is good. Saya nggak tahu kalau itu I know the brand is very famous, tapi saya nggak tahu ada Gallery yang dibangun di sisi lain. I see. Jadi saya penasaran. Waktu itu akhirnya saya bilang sama Pak Cipta, Bro Cipta, ayo dong saya mau lihat. Begitu saya lihat, wah bagus banget ini galeri. Langsung nggak mau rugi. I want to be there. Oke. Nah tapi kita pakai caranya lebih smooth. Yang pertama
kenalan dulu sama ownernya. Oke. Oh, jadi sebelumnya belum kenal sama sekali? belum. Oh, Kenalnya pas Sebelumnya kita belum kenal. Pas of opening. I know the brand saya tahu ada galeri di area sisi lain, ada di kota Surabaya juga. Saya tahu itu karena kita kebetulan ada di Surabaya juga. Tapi waktu kesini kan gimana caranya cari cara kan, mikir otak gimana caranya supaya I want to be here. Jadi kenalan lah sama ownernya. Kenalan sama ownernya karena udah mau soft opening, jadi kan saya nggak mau kehilangan momentum, nggak mau kehilangan momentum kan. Jadi langsung cepet-cepet langsung SKSD lah tuh. So kenal so deket, gimana caranya supaya cepet deket nih sama Pak Hengki ini kan. Dah akhirnya ternyata Pak Hengki orangnya nyaman, diajak bicara, nyambung, kita langsung deket. And I told him straight away. Pertama kali ketemu mungkin setengah jam setelah kita ketemu ya Pak Hengki ya, setengah jam setelah kita kenalan, saya langsung bilang, boleh nggak Goodreads ada di sini? Alasannya cuma satu. This is the most beautiful gallery di area sini menurut saya. Desainnya paling unik dan kebetulan Goodreads, saya pegang Goodreads. I have a family business itu di industri F&B. Begitu masuk ngelihatnya bar. Wah, cocok ini. Dalam hati langsung cocok ini barang gitu kan. Nah, udah jual produk yang bukan kompetitor dengan Goodreads, saling mengisi. Kebanyakan di semua project, hampir semua project Goodreads pasti ada marble involved. Jadi kita bukan kompetitor and I want to be here. Dan sekarang makanya kita berkolaborasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, expense-nya akan double, betul. Tapi kan kebanggaan juga. Lu punya berapa galeri di sana? Ada 2. Sorry nih. Gitu. Jadi satu di sisi sana, satu di sisi sini. Jadi kalau masalah dari sisi ngomongin marketing, apakah artinya dengan ada more than one touch point itu akan lebih baik? Bisa dibilang begitu nggak? Pada saat itu mikirnya nggak ke situ. Mikirnya cuma this is the most beautiful gallery yang pernah saya lihat and I want to be in there. Goodreads, saya mau ada Goodreads dalam situ. Nah, tapi setelah dengan berjalannya waktu, kita nggak punya marble. Setiap orang datang ke Goodreads Gallery, when they talk about marble, kita bisa saling mengisi, namanya berkolaborasi. Oke? Kita ada kerjasama nih sama MM. Yuk jalan-jalan ke MM. Gitu. Jadi saling mengisi. Begitu juga MM. Mereka kan nggak punya wall covering. Mereka nggak punya karpet. Ya kan nggak mungkin satu area isinya marmer semua gitu. Kalau diisi karpet kan ada pemanis gitu ya. Pemanis. Jadi MM juga begitu. Kita berkolaborasi sama Goodreads nih, mereka punya wall covering, carpet, fabrics dan lain-lain. Jadi kolaborasinya benar-benar berjalan sesuai yang diinginkan menurut saya. Oke. Jadi artinya waktu itu emang awalnya murni karena senang aja ya, karena sejalan dengan your hobby. Itu spontan. Karena senang aja kan ada bar. Begitu masuk, saya tahu nih ini desainnya CNS nggak mungkin biasa-biasa aja lah. Pasti unik gitu. Begitu masuk, ketemu, loh kok galeri ada barnya, ya kan? Size-nya besar sekali, sedangkan Goodreads size-nya di bawah ini. Jadi, wah, cocok ini barang. Oke. Balik ke lu, Cip. Kalau marmer itu kan identik dengan luxury ya, sebenarnya kan luxury, bling-bling gitu kan. Nah, gua kan motret udah banyak banget project nih. Gua banyak melihat orang pakai marmer cuman sekedar ya udah pokoknya marmer kelihatannya mewah gitu kan, mengkilat dah gitu kan. Tapi bagaimana lu mensiasati desainnya supaya nggak cuman asal marmer bling-bling, tapi lebih ada meaning ya, lebih ada yang konsepnya lebih baik gitu. Kalau itu beneran berdasarkan berdasarkan pola pikir sih. Jadi kalau di CNS Design Works itu kita mendasari semuanya itu kan based on discussion sama konteks. Jadi bukan ego. I mean ya
gue tau lah, maksudnya gue in my very humble opinion ya, gue bener-bener bukan desainer yang generational talent gitu, cuman I can make my team discuss and talk freely sampai dalam tahap mereka itu pada akhirnya menuangkan ide mereka. Jadi actually di showroom itu bukan solely on based on my design thoughts. Oke. Juga ada tim yang terlibat dan mereka itu memberikan input yang menurut gua sangat-sangat masuk akal. Kan spektrum desain, spektrum umur desainer yang ada di company CNS Design Works juga itu kan beragam ya. Mungkin ada yang fresh grade, ada yang sedikit lebih senior. Ya paling senior masih tetap gua sih, paling tua di kantor ya. Udah mulai beruban juga nih. Tapi ya dari sana itu kan keluar tuh. Oh, sudut pandangnya apa sih? Oh, anak muda itu ternyata yang desainer muda tuh sudah tidak segitunya sama barang mengkilap. Mereka tuh lebih tertarik ke sesuatu yang lebih bertekstur, kesannya lebih natural, line-nya lebih soft, bukan lagi yang tegas gitu kan. Akhirnya dapat input-input seperti itu. Terus yang kedua mendalami juga, kita kan bukan wah semuanya dimarmorin aja gitu kan, bukan. Maksudnya karena kita percaya bahwa sebenarnya nggak perlu tuh show off bahwa wah semuanya dimarmerin tuh, ceiling kalau bisa dimarmerin. Ya mungkin ada ya ruangan yang tetap kita bikin ada ceilingnya gitu kan, ceilingnya pakai onyx gitu. Tapi konteksnya ya, lebih berpikir dari konteksnya. Apakah penting nggak? Gitu. Penting nggak? Contohnya pada dasarnya penting nggak gue bikin seluruh ceiling di showroom ini marmer semua? Kan nggak penting. Kan kalau bisa yang benar-benar bisa dirasakan aja. Mungkin bagian vanity areanya aja, statement areanya saja. Jadi ya kita berusaha bikin segala sesuatunya itu se-impact mungkin dengan prinsip ekonomi lah. Berkorban sekecil mungkin, dapat cuan segede mungkin kan. Kan itu kan yang Nanti disukai. kalau dimarmerin semua jadi rumah marmer. Wah, makanya marmer. Kan ada rumah kaca tuh, karena semuanya kaca kan. Kalau marmer semua ntar rumah marmer, betul. Betul banget, Bos. Pernah ada kan rumah yang didesain sama satu arsitek di PIK itu semua satu rumah. Ya, ingat gak yang di samping sungai? Soalnya saya motret tuh waktu itu. Samping. Literally Marmer semua. marmer semua. Itu I don't know dia maksudnya apa sih. Tapi yang pasti pakai cuan. Sebenarnya deg-degan juga loh, Bos. Pertama kali jadi gitu ya, kita kawal eksekusi, termasuk hampir seminggu mungkin ada 4 kali kita ke MM ini untuk benar-benar nge-push progresnya, karena memang ya maksudnya kalau tempat komersil kan timeline is everything. Kita benar-benar nge-push, tapi kita juga dalam hati tuh aduh ini eksperimental loh. Bahwa tidak ada showroom marmer yang bikin benar-benar majang slab minim. Slab yang dipajang cuma collection itu pun tidak dipotong. Cuman disenderin aja di tembok gitu. Ditempel pakai velcro gitu. Ya, ditempel velcro. Itu kagak takut jatuh. Terus aman, Pak. Udah dihitung enggak? udah dicoba aman. Terus waktu itu ditanya lagi, oh ya, terus habis itu sisanya di mana? Gampang, saya buatin kamu lift marmer. Jadi bisa kalau mau lihat slab diangkat begini. Oh gitu, bisa juga ada liftnya. Ada. Oke. Itu terus terang lumayan deg-deg. Tiba-tiba dapat angin surga. Untung Bro Salfrid ada satu kalimat yang benar-benar gue inget. Aduh bro, kena galerinya MM, gue nggak kebayang kalau gue ini di industri marmer. Kalau gue harus berhadapan dengan MM, gue nggak tahu gue harus melakukan apa. Wah, gue langsung bilang oh ya berarti desain gue sukses. Di situ gue thank you banget. Betul, soalnya pikiran saya kan kalau Goodreads kan jualnya wall covering, barang-barang yang sampelnya itu bisa kita bawa ya, bisa kita carry. Ya. Bayangin nggak kalau saya bawa satu sampel wall covering, wallpaper, satu lagi bawa sampel marmer sebanyak itu, panjang sebelah ntar. Akhirnya gini dong. Gitu. Oke. Sekarang kalau waktu pembangunan showroom ini
Ini kan bangunnya showroom sih nggak gampang nih saya ngelihat. Saya kan dulu arsitek juga, ngerti lah dikit-dikit ya. Yang paling menguji kesabaran dan mental Pak Hengki pada saat bangun showroom ini apa? Kalau saya ngelihat lebih ke ini ya. Jadi memang kan mungkin kalau tadi dengar penjelasan Pak Cipta bahwa kita ini memang di sini tuh nge-explore habis-habisan sih Pak. Ya. Jadi boleh dibilang apa yang kita bikin di sini itu boleh kita bilang belum pernah kita bikin di tempat lain Pak. Nah yang challenging kalau udah larinya ke situ kan faktor R&D-nya besar Pak. Betul. Untuk kita coba, gagal kita ganti. Ya. Jujur ngomong selama pelaksanaan sih cukup ngurus kesabaran sama menguras yang lain. sampai kita kadang-kadang mikir kan ini showroom jadi apa enggak. Dalam hal itu Pak, karena hampir semua sisi kalau dari sisi boleh dibilang stone-nya ya, itu memang kita tuh gila-gilaan lah di sini lah boleh dibilang tuh. Kayak misalkan di area toilet yang tadi secara konsep memang perlu ada Pak, karena kita di sini buat event gitu ya. Nah kita bikin itu vanity counter yang di tengah tuh Pak Cipta, itu kita bikin dari slab 2 cm sampai bisa jadi benda seperti itu. It's really not easy Pak. Jadi idenya sendiri dari Pak Cipta udah very good gitu ya. Tapi setelah ide itu menjadi sebuah desain, kita mau praktekinnya pun mikir Pak, ini cara bikinnya gimana? Yang gitu-gitu banyak banget di sini deh. Tapi memang kita serba salah kalau kita waktu itu kebetulan dengan partner saya Pak Peter. Jadi kita kalau nggak bikin sesuatu yang extraordinary, ngapain kita bikin showroom gitu kan? Kalau kita bikin yang biasa gitu. Jadi ya mau nggak mau memang ini satu tantangan yang sudah kita ambil waktu kita memutuskan mau buka showroom ini. Ya whether we do it or not kan kita udah melangkah ya kita harus finish it Pak, itu aja sih. But luckily for us after it's all done boleh dibilang kita sangat happy lah sama hasilnya gitu. Jadi kalau mau bikin showroom itu memang harus show off semaksimal mungkin, artinya gitu dong. Betul. Karena untuk bidang kami inilah satu-satunya tempat Pak yang bebas dikunjungin siapa saja gitu ya untuk melihat kemampuan kami kan kurang lebih gitu Pak. Kalau kita bikinnya anggap kayak kita ada kerjain lah Pak. Jujur ngomong beberapa spesial produk yang ada di rumah very important people here, but after it's done nggak bisa kita lihat Pak. Betul. Orang lain nggak bisa datang. Nggak bakal dikasih masuk ya. Kalau di sini kan kita setelah jadi, everybody can come here to see, feel, and then make another design, extraordinary one but different gitu. Kurang lebih itu sih. Oke. Kalau dari lu waktu bikin ini masalahnya di mana? Yang paling menguji kesabaran lu? Ya timeline ya. Oh timeline-nya kenapa? Timeline. Jadi barang natural itu kan butuh extra treatment. Kerjanya kan perfection. Memperfectkan barang yang memang imperfect. Ciptaan Tuhan kan maksudnya Tuhannya sempurna, yang diciptain kan nggak sempurna gitu kan. Gading aja ada retaknya bos. Jadi kasarannya kan untuk achieve perfection itu kan butuh timeline, butuh waktu, butuh kesabaran gitu kan. Tapi kan harus diakui mengenai proyek komersil, waktu itu bukan sesuatu yang bisa dinego dan diolor setepok jidat kan. Mau nggak mau kan harus nge-push terus. Bahkan beberapa hal itu yang kita gambarnya A, terus habis itu ternyata nih di lapangan tuh ada kendala apa ya, ditodong apa ya harus bisa jawab. Yang nodong siapa? Iya kan pasti kontraktor, ya kan? Harus bisa improvise juga ya. Iya harus improvise. Bener-bener wah ditodong apa? Ini kira-kira penyelesaiannya gimana? Gini keluarin detailnya begini gitu. Itu bener-bener kalaupun buntu kasih aku waktu ya. Pokoknya sore pasti aku jawab gitu. Kita maksudnya nge-pushnya di situ. Makanya kayak tadi gua cerita kan bener-bener di sini tuh seminggu bisa 4 kali gitu. Karena lu artinya ada masalahnya ada 2 ya. Satu showroomnya dibikinnya dengan termasuk R&D kan bikinnya kan. Sambil R&D jadi barangnya belum pernah tahu, belum pernah bikin kayak apa, terus dikejar-kejar waktu pula. Betul. Itu permasalahan utamanya ya. Betul. Jadi benar-benar face the truth dengan vision yang benar-benar jelas. Kan susah itu. Ya. Tujuannya ini A nih, tujuannya A. Menuju harus pergi ke A gitu. Dengan waktu
yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan waktunya juga ada gitu. Nah, begitu ada kendala kan wah harus cari jalan tuh cuman beloknya set gitu. Nggak boleh muter jauh, Bos. Wah, muter jauh molor 3 tahun showroomnya Pak Hengki ntar teriak ke kita, gue. Bos. Argo jangan terus ya. Argo. Jadi kalau dari segi desain lo ada berapa persen yang menurut lo yang terkompromis di sini? Kompromi pasti ada lah, tapi ya balik lagi tujuannya kan jelas. Kayak contoh, Pak, waktu itu selendang marmer kita bikinnya smooth, tegak, rada landai dikit, tiba-tiba dikeritingin gitu kan, wah keriting. Kompromi, tapi kan tujuannya simple kok. Sebenarnya tujuannya adalah menjahit 2 ruangan menggunakan satu elemen yang sama kan. Menjahit 3 ruangan dengan volume yang dinamis menjadi satu kesatuan menggunakan sebuah elemen gitu. Yang tidak lazim. Ya udah kalau memang harus dikeritingin lah. Tapi kalau itu kan maksudnya dikeritingin untuk lebih baik kan, jadi lebih bagus kan. Tapi maksud gue dari desain intent yang 100% lo mau kayak apa, akhirnya yang terjadi berapa persen di sini kira-kira? Dengan kendala timeline tadi sama faktor R&D yang super sulit kan bisa dibilang begitu. Gini, kalau yang kita CNS Design Works inginkan jadinya berapa persen? Gue bisa bilang 120, Bos. 120. Jadi banyak dong. 100 lu mintanya 100 dibonusin sama 20 nih. Wow, gitu, Bos. Gitu ya. Di support Gutrish lagi, wow, nambah lagi, Bos. Makanya gue bilang 120, Bos. Tapi kalau dibilang kerapian, perfection, ya karena memang kita bisa bilang waktu mepet apa semua, ya 95%, 90% gitu terjadi, ya 5% ada defect-defect, along the way ya dirapikan seperti itu. Memang kalau dari konsep ruangan sih boleh dibilang semua jadi ya Pak. Betul. Yang di present di awal tuh nggak ada yang kita hilangkan atau kita apa tuh nggak ada sih. Relatively konsepnya sesuai, Intact. cuman memang dieksplor jauh lebih dahsyat daripada konsepnya Pak Mario. Jadi memang benar ditambahin artinya ya. Jadi konsep awal ditambahin. Benerin. Tapi rasanya kalau 5% ada ketidakrapian, 5% tadi Bro Cipta bilang ya. Itu udah menurut saya udah ketutup sama first impression yang wow gitu. Kayaknya kalau 5% sih orang awam nggak akan tahu sih itu ada apa. Kebanyakan juga sebenarnya menurut saya kalau 10-20% kompromis pun kalau mata awam mungkin nggak akan tahu sih. Yang tahu cuma sesama desainer biasanya. Menurut saya ya, karena kan mereka emang tahu desain detail kayak apa. Menurut saya customer itu datang untuk melihat satu keindahan dan satu desain yang luar biasa. Betul. Bukan customer datang untuk mana apa yang nggak sempurna, apa yang nggak Yes. sempurna. Betul. Itu desainer yang begitu. Masalahnya yang mana nih? Kalau itu namanya sidak, inspeksi mendadak. Iya betul. Sama ketok-ketok kalau desainer. Oh palsu gitu ya. Iya setuju. Jadi waktu itu timeline-nya kira-kira berapa lama sih Pak Hengki untuk yang diberikan untuk bikin showroom ini? Dulu kita awal cuma 8 bulan ya Pak Cipta ya. Awal itu targetnya 6. 6 bulan. 6. Kena kepotong lebaran, terus habis itu ya technical issue di lapangan, ya akhirnya molor jadi 8. Oke, 8 bulan itu hitungannya normal apa lama apa cepat nih? Bisa dibilang kalau dengan showroom segini banyaknya barang natural, 8 itu extremely fast. Cepat sekali loh itu. Cepat sekali ya. Cepat itu benar-benar udah Kerjanya udah sampai ini Pak, ada yang 24 jam segala itu kerja itu waktu itu. Oh gitu. Jadi artinya kalau ngomongin phase normal harusnya berapa lama kalau bikin tempat kayak gini? 1 tahunan. 1 tahun 12 bulan ya. 1 tahun. 1 tahunan. Bisa lebih loh sebenarnya. Jadi waktu pertama kali saya present ditanyain sama Pak Peter, berapa lama kalau dari desain yang konsep yang kamu tawarkan? Pak, normalnya 12 bulan. Nggak bisa, ini 6 bulan. Pak, tak push tapi nggak berani janji. Beneran aku push, jiwa dan raga ku taruh di proyek ini. Cepat 8 bulan. Cepat sekali. Cepat ya. 8 bulan. Oke. Dan kebetulan waktu Gutrish masuk seperti saya bilang tadi last minute. Jadi kita percayakan barang-barang yang masuk
di Gallery itu adalah barang-barang yang benar-benar pilihan CNS. Ya. Pesan saya waktu itu supaya jangan yang biasa-biasa dan make as unique as they can gitu kan. Karena last minute saya juga nggak mau jadi ikut berperan dalam mengulur timeline. Waktu itu seingat saya barang-barang sampai kita kurir ya. Kita pakai kurir untuk dapetin timeline yang Gallery mau. Oke. Nah, dengan timeline yang secepat itu, Goodreads kan sebagai kolaborator di sini ya. Itu ada compromise yang dilakukan oleh Goodreads nggak ya? Kan soalnya bukan pemeran utamanya kan, hitungannya gitu. Sebagai kolaborator, terus udah dikejar-kejar nih, waktunya harus cepet. Nah, biasanya kan kalau kolaborasi ada banyak kan pasti ada yang mau dominan lah, ada yang harus dimenangin, ada yang harus dikalahin. Kompromisnya waktu itu waktu saya bilang Goodreads saya mau masuk, pinter karena masih banyak kontraktor yang kerja, jadi pinter saat itu barnya isinya tidak lain hanya kopi supaya orang melek terus matanya supaya dapat timeline, mungkin kayak gitu kali ya. Isinya kopi semua, mungkin berbagai macam kopi. Tapi kompromisnya adalah ada beberapa item yang menempel di Gallery itu lebih baik dari yang menempel di Goodreads Gallery itu sendiri. Oke. Itu saya harus compromise ya, nggak apa-apa. Which is Goodreads Gallery akhirnya punya ada 2 cabang di dalam lingkungan area sini. Oh, oke. Gitu. Jadi malah jadi Kan plus harusnya point ya jatuhnya kalau ya. Goodreads Gallery itu kan harusnya semua yang tertempel di sana, semua yang terekspos di sana harusnya bagus-bagus ya, yang terbaik ya. Yes. Ada yang lebih baik yang di ya, it's okay. It's okay. That's ya. the compromise. Oke. Nah, kalau menurut dari segi desainer ya, kalau showroom di era masa depan tuh bakalan kayak apa sih? Wah, ini mungkin sering saya bicarakan ya. Cuman The future of making a showroom ya. Kan dulu cuma slab-slab toh. Sekarang udah jadi experience center. Ini udah jadi semi lifestyle center and a community hub, bisa dibilang gitu ya. Betul. Ya, in the future what's gonna happen kalau yang lo lihat nih dari trennya? showroom yang tidak melibatkan konteks di dalamnya itu pasti berat. Karena bayar orang untuk napas, bos. Gimana tuh maksudnya? Gini, kita harus agree bahwa property industry itu kan growing totally fast. Growingnya itu gila loh. Kalau mungkin kita bisa bilang barang tiruan natural stone 10 tahun lalu lah kita katakanlah, ya kan? 10 tahun lalu itu nggak se-advance sekarang loh. Dulu permukaan mereka datar, mengkilap, sudah selesai. Sekarang udah bisa 3D. Kan extremely fast grow-nya. Berarti apa? Pada dasar pola pikir paling gampangnya ya, berarti kita bisa bilang ke depannya customer itu punya pilihan tambah banyak. Desainer punya alternatif tambah banyak. Jadi bisa dibilang pada akhirnya kan waktu terbatas 24 jam kali 7. Semua orang punya hal yang sama. Yes. Gitu kan. Tapi kalau umpamanya ini ada opening lagi, ini ada opening lagi, ini ada opening lagi, diundang lagi event. Pada akhirnya kan jumlah yang kita bisa pergiin itu kan tambah dikit gitu kan. Ya. Jadi kalau nggak ada konteks, nggak dikolaborasikan, tidak ada yang menarik di sana secara konteks, ya pasti ngapain gua pergi, bos? Kan kita melek pikirannya kan segampang itu gitu. Atas dasar apa gue harus pergi ke suatu tempat yang secara konteks gue tahu kok produknya kira-kira begitu. Wallpaper A, wallpaper B, wallpaper C dan Goodreads. Yang membedakan apa? Ya pasti otomatis satu, range produk dan hospitality. Natural stone sama. Apa yang membedakan gitu? Kan yang sebenarnya sesimpel yang CNS Design Works lakukan di itu adalah put context into the showroom.
konteksnya apa nih? Bikin showroom yang bisa terpakai. Bukan bikin showroom 1000 meter terus nanti Pak Hengki setiap bulan naruh orang terus habis itu impactnya nggak ada gitu. Dan beneran kita tes kok Pak. Maksudnya kita tes klien kita lagi milih marmer. Ya kita bawalah ke beberapa tempat gitu kan. Terus otomatis nomor 1 yang dia lihat harga. Oke. Harga. Terus yang kedua stok. Barang real. Barang real dia lihat. Oke, saya serak ini, koleksi ini bagus ya. Iya gitu. Terus habis itu yang ketiga otomatis apa? Oke, kemampuan kerja. Oh, kalau kemampuan kerja ya pergi showroomnya aja lihat. Kan rata-rata kalau marmer nih barangnya mahal, risky pemasangannya. Ya lebih baik kan dipasang oleh vendor yang nyuplai dong. Ya udah bawa aja pergi tempat showroomnya dong. Masa showroom sendiri kerjakannya awut-awutan gitu. Nah, bawalah pergi ke sini. Bawa pergi ke sini begitu masuk set nggak nawar bos. Oh ya pakai ini aja udah. Oh berarti ya udah desain gua sukses. Sama kan? Kayak kita beli wallpaper gitu sama juga. Otomatis nyarinya ya udah konteksnya apa nih? Oh. Pengerjaannya rapi. Kalau lu sebagai desainer diundang ke sebuah showroom atau event di showroom, pertimbangan utama lu apa aja untuk yang bisa memutuskan lu untuk gue mau ya udah gue datang deh? Satu, gue menemukan hal baru nggak? Hal barunya dalam bentuk apa nih? Ya hal baru itu kan gue akan mempelajari sesuatu yang baru nggak? Oke, maksud gue ngomongin produk apa orang apa nih? Konteks kan. Konteks. Jadi contoh nih datang kita ada launching produk baru. Ya mungkin nanya dulu dong produknya apa. Oh ya kita ada ini. Oh menarik. Ya mungkin pengen lihat live demonya. Oke. Gitu. Terus yang kedua, wah showroomnya seperti apa sih? Oke. Ya kan? Kalau kita bilang kayak showroom umpamanya katakanlah Bro Salfrid bikin launching produk wallpaper. Terus isinya apa acaranya? Acaranya pengenalan produk dan presentasi produk. Nggak datang. Nggak datang. Mending kirimin gua sampel kalau gua rasa cocok, ada proyek yang gua kepikiran, ya ayo gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau umpamanya brother, gua ada selebrasi nih. Selebrasi enif perusahaan gitu kan. Isinya apa? Oh, isinya ada nih gua ada datengin beberapa vendor bener-bener prinsipalnya yang datang gitu. Datang gua. Oke. Ada acara apa lagi brother? Wah udahlah enak ada asik, ada live band, ada wine, ada alkohol. Boleh datang bos. Oke, sekarang kalau 7 hari berturut-turut ada yang ngomong yang sama. Bro, gue anniversary besok nih. Dengan dari berbagai macam showroom nih, tiap hari ngajak. Nah, lu filteringnya gimana? Desain dan kedekatan. Oke, yang lu kenal. Pasti. Lebih baik. Pasti. Yang lu datengin. Pasti. Oke, tadi desain apa tadi? Desain juga. Desain tempatnya iya maksudnya. Dong. Kalau tempatnya cramped, sempit, kecil, ya bukan mengundermine tempat yang kecil ya, tapi maksudnya format eventnya kan pasti disesuaikan. Kalau memang tempatnya kecil, diundang bener-bener curate apa ya? Intimate. Bener-bener, ayo bro, ini bener-bener minum nyantai, potluck celebration, gua pasti datang. Konteks, jadi konteksnya apa nih? Kita potlakan ya, bener-bener. Itu menurut gue kan gue punya waktu untuk menggali informasi lebih tentang produk, mengenal orang baru, chance-nya lebih tinggi gitu. Tapi coba nih, umpamanya, showroom 2 ruko, 3 ruko gitu. Terus yang diundang 300 orang gitu. Ya mustahil kenal siapa-siapa bos. Paling datang isi buku tamu, pulang bawa hampers bos. Kenapa juga? Bener. Jadi Pro Cipta itu kalau ada galeri atau showroom yang presentasi produk baru,
Bro Cipta enggan datang. Jadi presentasi produk harus sambil nyanyi gitu ya Bro Cipta ya. Ya. Mungkin harus sambil nyanyi. Sambil ya ngobrolnya halus lah bro ya kan. Maksudnya smooth. Jadi artinya kata kunci sebenarnya informal ya. Kalau lo maunya yang lebih informal. Kontekstual kayak. Mungkin bukan informal. Formal pun nggak apa-apa kok gua. Kontekstual terhadap apa tapi? Kan punya konteks bro. Jadi konteksnya apa nih? Gua bikin potluck karena tempat Oke. gua begini gitu loh. Oke. Atau kayak sesimpel kenapa MM bikin showroom wow ini gitu kan, dengan setidak biasa ini kan. Tugas gue adalah mendeliver sesuatu yang sangat kontekstual. Kontekstualnya adalah it's talking about what you can do, not about what they have. Bukan kepunyaan barang loh bos. Kalau kepunyaan barang kan ini cuman slab aja, udah slab semua. Ntar ruang sana slab lagi. Oke. Kan punya slabnya banyak. Juragan Marmer dengan stok terbesar bos. Mungkin kontekstualnya mungkin yang lebih reality gitu. Betul. Ya. Mungkin lebih Real. lebih reality, lebih mudah dicerna dan lebih ada dilihat new developmentnya, sesuatu yang beda gitu kali Betul. ya. Kalau saya bisa tambahin mungkin. Personal ya. Cipta. Personal lebih ke arah maksudnya approach-nya personal atau Menggambarkan itu real, bukan maksudnya I mean MM ini kan real, menggambarkan apa yang mereka memang bisa lakukan gitu. Oke. Kan sah aja kalau umpamanya MM aja kan slab semua gitu, sah aja. Bikin tunneling pokoknya slab semua, boleh. Tapi kan nggak kontekstual loh. Orang MM bisa melakukan ini kok, yang membedakan MM secara real dan personal adalah MM itu bisa melakukan segila ini loh. Oke. Karena pada saat saya pertama kali lihat Bro Mario, saya pikir yang pita itu saya pikir itu gypsum loh. Gypsum memang dicat marmer. Karena saya nggak bisa percaya, nggak masuk di akal saya, marmer bisa dibikin sepanjang itu, bisa lekuk-lekuk seperti itu. Oke. Tidak pernah terpikirkan oleh saya. Jadi pertama kali saya masuk saya pikir oh ini gypsum karena mereka produknya marmer, jadi dicat marmer. Ternyata marmer beneran. Jadi itu yang memang breakthrough-nya emang di situ yang bikin orang tertarik sebenarnya ya di showroom Dan ini. ada soft opening ya. Waktu itu ada soft opening ada grand opening Aduh, bangganya Guthries bisa ada dalam Gallery. Nah, kalau Bro Zalfried kan sebagai kolaborator di sini kan kita ngomongin kolaborasi dari tadi ya. Iya. Bagaimana the future of the cross collaboration kalau menurut Bro Zalfried? Apakah bagus untuk terus dilanjutkan kolaborasi seperti ini, atau mungkin the future kolaborasi harus lebih lagi seperti apa mungkin? Selama produk yang kita tawarkan ke end user dan ke konsultan itu tidak bertabrakan, menurut saya itu akan jalan sangat baik. Seperti yang kalau saya pribadi, saya nggak mau punya satu area isinya itu marmer semuanya. Oke, kan perlu karpet, perlu touch of fabrics, perlu touch of wall covering, karena tidak bisa dipungkiri itu akan lebih memperindah satu desain. Oke. Nah, di lain hal kalau ada wall covering semua, terus dengan flooring yang kita punya tanpa marmer itu kan meng-create, untuk saya ya, meng-create itu satu kemewahan. Jadi kalau ada marmer di situ ya lebih mewahnya lebih dapat gitu. Sama seperti meja misalnya. Meja kayu bisa bagus, tapi kalau meja marmer itu konotasi first impressionnya udah langsung wah, kelasnya beda nih gitu. Jadi artinya maksudnya kalau punya showroom marmer atau punya showroom wallpaper nggak berarti harus semua isinya itu gitu kan? Oh iya, enggak harus sama sekali enggak. Jadi collaboration sah-sah aja sebenarnya. Dan mungkin kalau
semua isinya marmer ditempel begitu ya. Saya mungkin nggak tertarik. Oh, I see. Nggak tertarik untuk berkolaborasi dengan karena kebetulan saya harus mengakui berkolaborasi sama itu untuk ada di dalam itu Goodrich yang minta, karena menurut saya galerinya lebih besar, lebih bagus, lebih ada barnya, ada marmer yang dipanjang. Saya baru tahu ceritanya kalau itu untuk menggabungkan 3 area. Dari tadi Bro Cipta bicara, oh iya ya, emang pinter Bro Cipta ini untuk idenya. Kalau bukan konsultan mungkin nggak akan kepikiran sampai ke sana. Oke. Karena kalau dari kami pun sama Pak Mario, maksudnya kami menilai itu collaborate itu tuh sangat penting tuh. Karena sebenarnya kalau saya ngelihat ya, kalau udah sampai certain level of market Pak Julfried, sebenarnya memang kalau mereka butuh produk itu sebenarnya bukan hanya money yang jadi cost yang jadi hitungan gitu. Sebenarnya lebih dari itu sebenarnya masalah trust, Pak. Jadi kayak misalkan anggap nih ada klien udah beli sama kita stone-nya gitu ya. Nah, biasanya kan saya memang lebih di depan dibanding interior produk ya. Jadi biasanya mereka pilih marble dulu, setelahnya itu baru mereka akan pilih item-item berikut ya. Nah, biasanya kalau dia sudah melalui dengan kita gitu ya, marmernya sudah kenal cara kerja kita gitu, mereka nyaman. Nah, mereka biasa kan mulai nanya nih, berikutnya saya misalkan butuh wall covering, butuh wallpaper, siapa sih yang kira-kira bisa disarankan gitu. Nah, dengan kita merefer itu biasanya saya yakin dari pihak customer tuh sudah trustnya sudah ada ya Pak Julfried. Itu mereka lebih gampang Pak, lebih smooth gitu. Nah, begitupun sama nih. Jadi dari kita pun kalau dapat referral dari yang diputuskan sebelum kita, nah biasanya tuh karena sudah sama-sama kenal, kita udah berada dalam standar mindset yang sama, standar quality yang kita cari juga sama, itu biasanya tuh bertali-talian baik untuk kedua belah pihak. Biasanya tuh it's very nice, Pak. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau Pak Hengki yang sudah 26 tahun ya di industri kurang lebih 26 tahun marmer batu ini ya. Iya, iya. Biasanya kalau yang dicari dari end user atau kan touch point-nya bisa dari end user langsung, bisa juga dari desainer kan ya. Itu biasanya 3 poin yang biasanya paling sering diutarakan apa sih dalam mencari kalau saya nilainya gini, Pak Mario, memang natural stone ini it a bit unique, Pak. Not easy material gitu ya. Yang people tuh sebenarnya harus mengerti sebelum mereka memilih gitu Pak. Jadi contohnya mungkin gini, kita misalkan kalau namanya klien mendesain sebuah bangunan Pak, itu sebenarnya kan secara konsep desain di proyek tersebut itu sudah pasti sudah dikomunikasikan antara owner ke pihak desainer nih. Ya. Misalkan contoh kita gampang ngambil ya, pengen dari owner pengen rumah terlihat mewah, pengen terlihat grand gitu. Nah biasanya ya dari pengalaman saya desainer tuh pasti akan memutuskan kalau bisa lantainya putih Pak Cipta, benar ya. Tidak lari ke krem mungkin, karena kalau ke krem itu mungkin larinya lebih homey Pak dibanding putih gitu. Nah cuman kalau kondisinya seperti itu, sebenarnya di dalam dunia stone nih ada banyak ceritanya Pak gitu. Jadi kayak misalkan kita cerita ya, pemilihan marmer putih. Apa sih konsekuensinya? Itu ada konsekuensinya Pak. Menariknya plus poinnya mewahnya dapat, it's true. Tapi disadvantage-nya atau sesuatu yang perlu dipertimbangkannya apa nih? Marmer putih Pak, itu nggak bisa di repair ya. Jadi nggak segampang kalau barang krem ada natural crack, kita bisa pakai epoxy or resin, kita repolish terus boleh dibilang solve. Di marmer putih itu tidak terjadi gitu. Nah, karena kita tahu kondisinya begitu, yang namanya project pakai white marble itu nggak bisa fast project Pak. Jadi kalau kita mau masang marmer putih di satu project, kita harus pastikan watertight-nya sudah terpenuhin. Jadi jendela udah harus terpasang, plafon udah harus rapi. Karena kalau sekali kita pasang marmer putih, uber-uberan nih kerja estafet, plafonnya belum, palunya orang plafon jatuh ke lantai putih, selesai Pak.
Karena di marmer tuh kan uratnya nyambung semua kan. Begitu pecah satu bukan nggak sanggup ganti. Kalau mau diganti urat yang samanya mau ngambil dari mana gitu. Nggak ada ya. Iya, nah itu yang menurut saya di bidang ini memang harus belajar mengenal barang yang mau dipakai tuh punya konsekuensi apa sih gitu. Nah, kalau dari saya sebenarnya memang saya punya konsep tuh karena kebetulan in practical Pak, saya udah cukup 20-an tahun lah Pak di bidang ini. Saya memang nggak keberatan sebenarnya tuh untuk ngobrol jauh kalau konsumen saya butuh barang gitu. Saya pengen bisa sharing lebih jauh gitu ya, baik dengan desainer, dengan owner, dengan developer, agar yang mereka pilih itu sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Atau contoh lagi nih, di dunia stone itu kan sebenarnya asalnya dari batu yang dipotong, digosok, dijual kan, sederhananya kan begitu ya. Kalau kita mau ambil analogi gampang, kita bicara turun dari tambang tuh kayak roti tawar Pak. Proses makannya kayak kita makan roti tawar persis, dipotong per lembar. Setelah itu di finishing, kalau mungkin roti kita kasih mentega sama coklat, kalau di batu digosok sampai mengkilap dijual gitu kan. Cuman bedanya memang di batu dipotongnya sekaligus Pak, bukan selembar-selembar. Nah, cara kita potong Mbak, kalau kita potongnya ikut alur, itu kita akan dapat slab-slab, lembaran-lembaran yang akan seragam Mbak. Karena ikut alur motongnya gitu. Tapi kalau kita motongnya tidur, itu kita akan dapat barang yang tiap lembar berbeda-beda atau kita sebutnya cross cut Pak gitu. Nah, kita nih harus ngerti sebenarnya nih kalau desainer membutuhkan sesuatu gitu ya, atau desainer mau mengarahkan konsumen mencari sesuatu, kita harus ngerti dulu nih ini yang mau beli ini karakternya kayak apa Pak. Karena kalau dia anggap ya terbiasa di Amerika, udah sering ngelihat namanya batu tuh ya belang belonteng Mbak. Itu baru batu kalau di Amerika gitu. Nah, kalau ketemu konsumen yang begitu, kita nyaranin yang cross cut, it's very safe, itu yang mereka cari gitu. Tapi kalau kita terbalik nih Pak, kita dapat klien yang punya konsep stone itu tuh harus seragam, itu baru barang collection, barang mahal gitu ya. Uratnya harus ketemu, kembangnya dibulak-balik harus ketemu, warnanya harus ketemu. Jangan dikasih yang cross cut Pak, bisa ujungnya nggak selesai-selesai itu proyek, harus dikasih yang vein cut gitu. Nah, hal-hal begini ini menurut saya harus banyak ngobrol Pak, karena tiap batu tuh ada ceritanya sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau saya punya konsep sebenarnya saat saya dealing dengan klien gitu ya, saya bukan mau ngincer high profitable Pak. Bagi saya dikasih kesempatan untuk bisa supply satu project, it's already very nice to me gitu ya. I will try my best to fulfill what they need Pak. According to what they need really gitu. Jadi kalau misalkan mereka pengen punya rumah misalkan yang homey, saya bilang udah jangan pakai yang putih, karena yang putih memang maintenance-nya pasti lebih ada, bukannya nggak bisa ya Pak ya, lebih ada, project-nya harus benar-benar ideal gitu ya, waktunya jangan kayak project 8 bulan dikasih putih mati Pak, itu udah pasti cilaka punya gitu. Nah, itunya kita harus jual beli di depannya harus bener lah, maksudnya kita harus briefing mereka, oh kalau dengan mereka punya the best offering that I can propose is this one gitu. Nanti alasannya kita kan kasih tahu nih Pak, karena begini gini gitu. Nah, itunya sih saya selama ini tidak pernah saya bikin jadi abu-abu untuk my personal interest, saya enggak Pak, karena bagi saya konsumen misalkan kayak Pak Cipta saya kenal hari ini 20-30 tahun ke depan pun tetap akan butuh marble Pak. No need to make it in one time hit and run and then goodbye. It's better we make a good relationship till the end, both of us happy for the product. That's my motto sebenarnya Pak Mario. Oke. Jadi kalau tadi kan ngomonginnya sebenarnya managing the expectations di depan ya, karena kalau batu itu suka nggak ketebak ya. Kebetulan tadi saya ngobrol juga sama tim sales Pak Hengki di depan. Dia bilang, saya tanya kan, lu kalau jualan marmer masalah lu apa? Wah, saya sih mendingan ngomong di depan deh sama owner. Kalau lu pilih yang ini bakalan ada cacatnya begini-begini ya. Ini namanya apa tadi, kayak yang belang-belang itu istilahnya apa tuh Pak? Dia bilang two-tone segala. Iya, ada gitu-gitunya tuh, mesti ngomong di depan tuh. Kalau nggak ngomong di depan, ntar owner komplain di belakang. Komplain di belakang, lu mampus lu gitu, benerinnya gimana gitu. Jadi memang yang gitu-gitu penting ya Pak. Kayak kita cerita ya, polesan satu arah sama book match. Klien kan kadang-kadang sekarang nih, terutama mungkin generasi yang baru, tadi Pak Cipta ada bicara demen finishing hone, demen urat yang nggak terlalu kontras. Nah, ini ada lagi satu sebenarnya Pak, fenomenanya tuh demen polesan satu arah Pak Cipta. Jadi nggak demen tuh kalau zaman dulu kan kayaknya kalau book match tuh
barang mewah Pak gitu. Padahal kan bukan, itu kan cuma yang satu dipoles, yang ganjil dipoles kiri, yang genap dipoles kanan. Makanya kalau dibuka kayak buku uratnya ketemu kan, sebenarnya sederhana gitu aja gitu kan. Nah sekarang nih kalau saya ngelihat yang muda-muda Pak, desain-desain modern itu demen yang satu arah. Betul. Jadi mau nomor slab 1 sampai 50 gitu ya dalam satu blok, polesnya kalau kiri semua, kalau kanan semua Pak. In the term of polanya itu balik lagi ke desainer. Cuman konsekuensinya Pak, dengan pilih begitu, satu slab itu kan warnanya bukan dari atas ke bawah 100% sama Pak. Kita lihat satu slab nih, Bapak nggak berasa mungkin kanan atasnya agak gelap, kiri bawahnya agak terang. Waktu Bapak lihat selembar belum tentu kelihatan Pak. Begitu Bapak bikin dia satu arah, kan Bapak jajar tuh. Bapak harus bisa terima bahwa kalau Bapak pilih normal polish, yang namanya beda coloring, it's nature Pak. Klien harus sadar itu gitu. Dia jangan berpikir nanti nih, oh begitu udah jadi kenapa marmer kita warnanya nggak sama ya gitu. Nah itu yang menurut saya kita harus tahu dari depan dulu nih, apa sih yang dia minta gitu. Jadi begitu misalkan kebutuhannya pengen polanya satu arah, kita udah bisa kasih tahu nih bahwa kalau satu arah ada konsekuensi ini ya, begini ya gitu. Nah nanti kita tinggal lihat sebenarnya respon owner sendiri gimana gitu. Kalau memang dia kira-kira oke, we go for it. Kalau enggak kita tawarin yang lain Pak gitu. Nah kalau dari saya sih, saya mungkin moto saya itulah, begitu kita mau pakai natural product Pak, harusnya lebih banyak waktu buat kita bisa ngobrol biar hasil yang didapat itu sesuai dengan apa yang dicari sama konsumen gitu. Jangan sampai konsumen kecewa udah spend a lot, at the end not happy, ya itu bukan itu yang jadi goal gitu. Kalau nggak salah ini kan sebenarnya edukasinya penting banget ya buat end user ataupun desainer ya, proses untuk pembuatan marmer ini kan. Kalau nggak salah saya suka lihat di Instagramnya Pak Hengki ya, itu yang Hengki Jaya Official. Betul. Itu Pak Hengki suka sharing ya mengenai proses-proses itu, benar nggak ada di situ? Betul. Jadi memang sejalan dengan konsep di showroom ini Pak Mario, kan kita bisa pakai buat apa aja nih. Nah salah satunya tuh sebenarnya saya suka dalam 1 bulan ya, saya suka 1 atau 2 kali. Saya sebenarnya tuh punya acara suka ngundang studio Pak, studio desain. Karena bagi kami yang di natural product ini barang tidak bisa dipakai langsung Pak, perlu didesain sama konsultan gitu ya. Dan menurut kami yang terbaik adalah saya harus sharing dulu sama konsultannya mengenai latar belakang natural product ini gitu. Sehingga saat mereka pilih sesuatu untuk desain mereka, itu kan memang nggak harus ke kita Pak ya. Mereka pilih tuh, klien boleh bebas beli di mana saja gitu. Tapi minimal mereka sebagai desainer waktu memilih udah sesuai dengan kriteria konsumennya Pak. Jadi kalau dia udah tahu nih, konsumen demennya model ngebut nih Pak. Proyek setahun minta jadi, udah mau bawa koper nih. Jangan dikasih putih kali Pak. Kalau dikasih putih kayaknya cilaka tuh proyek gitu. Karena orang untuk ngejar setahun jadi Pak, dia kerjanya tuh balapan nih. Lantai jalan, dinding plesteran jalan, plafon, rangka jalan. Nah kalau udah begitu tuh biasa kemungkinan cilakanya tuh lebih dari separuh Pak gitu. Nah hal-hal kecil kayak gitu-gitu, kenapa putih begini, kenapa begitu, itu yang menurut saya sharing kalau pas ada kunjungan ke sini gitu sebenarnya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih, kalau 5 tahun ke depan lagi konsep community hub yang Pak Hengki ciptakan saat ini, harapannya akan menjadi seperti apa? Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin back to original ini Pak ya. Jadi harapan saya sebenarnya untuk tempat ini bisa lebih aktif kita pakai sama-sama Pak Jalfrid, Pak Cipta, teman-teman gitu ya. Jadi satu community untuk kita kumpul, untuk bisa kita saling sharing, untuk kita mungkin juga ngembangin kita punya pergaulan gitu ya, bisa lebih ramai lah gitu, bisa lebih aktivasi gitu. Karena kayak kita kebetulan nih mungkin bulan depan ini kan kita ada acara Ramah Tamah Pak, tutup tahun gitu ya. Nah itu kita ada ngundang dari desainer, kontraktor, homeowner, developer, kolaborator gitu ya. Kalau ditanya untuk apa, sebenarnya nggak ada acara serius Pak, pengen ketemu-ketemu aja. Tapi saya yakin dari ketemu-ketemu itu banyak yang bisa didapat, karena saya misalkan kenal developer saya cukup banyak juga Pak. Cukup besar-besar saya kenal. Nah mereka kadang-kadang kayak kemarin main ke saya punya head office tuh, dia ada lihat rilis buku yang pernah dirilis di showroom ini. Dia mulai tanya, Heng ini siapa nih? Ya mulai saya ceritakan, iya Pak ini tuh si A, spesialisasinya ngerjain ini,
selama ini tuh proyek-proyeknya kan ada di bukunya Pak seperti ini gitu. Nah biasanya kalau udah kenal kan mulai nanya Pak, Heng mahal nggak Heng gitu. Nah kayak gitu-gituannya gitu. Nah itu mereka juga pengen kenal Pak, karena mereka si developer ini itu kan hotelnya di mana-mana, mau bikin F&B ini di mana-mana Pak. Mereka searching di internet bisa, cari namanya bisa Pak. Tapi ketemu begini kan nggak bisa Pak. Betul. Nah kalau anggap ini tempat kayak bulan depan kita pakai nih, saya udah bilang sama developernya datang aja kalau mau kenal, karena saya ngundangin semua Pak. Jadi nanti kalau ketemu ya saya misalkan mau kenal yang ngedesain ini, tentu langsung saya kenalin ke Pak Cipta gitu kan. Kalau nanya misalkan wall covering yang selama ini di market premium quality yang main siapa, saya bisa kenalin ke Pak Jalfrid. Nah itu menurut saya semua butuh Pak. Jadi in reality kita tidak naif. Maksudnya tuh di sisi saat tempat ini dipakai pada tempatnya itu bisa untuk kegunaan semua lah gitu. Bukan hanya yang punya showroom, bukan hanya kolaborator, tapi everybody Pak. Desainer pun yang datang ke sini maksudnya meluangkan waktu ngobrol, bisa kenal dengan developer, bisa kenal dengan homeowner, bisa kenal dengan macam-macam gitu. Oke. Harapannya mungkin itulah, makin ke depan makin sering dipakai, bisa memberi manfaat buat kita semua ya Pak Jalfrid, Pak Cipta. Kurang lebih gambarannya begitu. Oke. Ini ada pertanyaan kejutan, bukan pertanyaan sih, permintaan. Waduh, apa tuh? Kesini Pak. Boleh mikir dulu, ntar kan tinggal di-cut mikirnya. Gitu kan, surprise. Satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan community hub ini menurut Pak Hengki. Nanti saya akan tanya juga. Satu kalimat yang menggambarkan community hub ini. Iya, satu kata atau satu kalimat. Yang menggambarkan apa, Mas? Community hub ini, showroom ini. Oh, oke. Mungkin kalau dari saya sih provide by us for our benefit maybe. Kalau dari Bro Jalfrid gimana? Apalagi pertanyaannya, sorry? Satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan showroom / community hub ini. Mungkin sesimpel dengan kolaborasi yang baik dan tidak mudah didapat. Cakep. Cakep. Ada pantunnya lagi nggak? Kalau lu gimana Bro? Kalau gua menggambarkan tempat ini tuh innovatively fun. Dah. Jadi lu mau ngapain aja di sini tuh sebenarnya bisa loh. Se-fun itu gitu. Mau minta ke Pak Hengki, Pak, gua boleh nggak keep botol buat nanti gua minum sama klien gua? Boleh. Pak, gua mau bawa klien gua nih ngelihat marmer sambil nyemil-nyemil, boleh nggak? Boleh. Pak, gua lagi mau bonding ini sama supplier, boleh? Boleh. Pak, gua mau launching buku, boleh? Boleh. Ya kecuali mungkin kegiatan ilegal kali baru kamu. Tapi secara tempat itu you can do it very fun gitu. Bahkan kalau gue bisa flashback dikit, ini kan jadi finalisnya World Architecture Festival. Ya. Jadi waktu gue dapat email gitu, wah, congratulations, you got to be the finalist in the World Architecture Festival gitu. Gue langsung kepikiran, wah harus bikin video nih. Harus bikin video buat meliput tempat ini secara ambience itu gimana? Karena kalau kita lihat secara foto yang bro udah rasakan foto gitu, when it's just a room ya it's a very nice room, it's a very beautiful room. Tapi begitu you add people inside, you add activity inside, it's totally innovatively fun. Jadi waktu itu gue coba kan akhirnya, wah selebrasi nih, syukuran. Ayo semuanya, ini hasil kerja keras kita bersama. Kita harus bikin acara, kita harus having fun together gitu di sini. Dan eventually everyone having a good time, everyone seems to have fun inside. Dan benar-benar itu tempat yang kepake sampai ujung sono tuh. Sampai dari ujung masuk pintu belakang sampai pintu masuk utama tuh semuanya kepake. Dan orang everyone having fun inside. Gitu. Jadi kalau gue boleh nambahin juga satu kata yang menggambarkan community hub ini berdasarkan omongan lo tadi, artinya satu katanya adalah boleh. Boleh. Apa aja boleh. Boleh. Gitu ya? Yang penting secara undang-undang
Tidak Sah. illegal. Masih sah. Masih sah. Alright.